Jadi kalau sudah 10 tahun sudah tidak ada kecocokan, memang kelihatannya sulit untuk dikembalikan. Sekarang kira-kira anaknya bukan hanya sekali ini meminta, bukan hanya sekarang setelah mau talak 3, tapi sebelumnya sudah mencoba dan tetap tidak berhasil. Jadi kalau sudah begitu sulit ya, terima saja perceraian itu, tidak ada jalan lain. Walaupun sedikit masih ada rasa cinta dan sayang, masih susah gitu Bu, kalau bagi seorang psikiater melihatnya seperti apa? Untuk susah bercerai itu ada beberapa hal. Belum tentu itu karena masih cinta, tapi seringkali karena masih punya anak, dan anak biasanya meminta untuk tidak terjadinya perceraian. Bu, sebenarnya kan dari sang anak sendiri, anak pertama ya, dia bilang dia masih kepengen orang tuanya bersatu ya kan, ibunya dan bapaknya. Sebenarnya tidak ada masalah yang serius, tidak ada perselingkuhan, pertengkaran atau KDRT, cuman kurang komunikasi aja. Sebegitu pentingnya kan Bu komunikasi itu dalam rumah tangga yang sudah hampir lama Bu. Sekarang apakah benar kurang komunikasi? Mestinya komunikasi itu bersambung ke suatu masalah. Jadi ke suatu ketidakcocokan. Bisa dia komunikasi mau A, yang satu maunya B, yang satu maunya A. Jadi bukan komunikasi itu sendiri dan sekedar seolah-olah pendiam. Kecuali kalau dia pendiam dari awal. Apakah betul pendiam dari awal? Kalau pendiam dari awal, maka mestinya suami atau istrinya sudah menerima bahwa itu pendiam. Tapi kalau sudah tidak ada komunikasi, itu mungkin pengertiannya adalah mereka sudah tidak mau berbicara karena sudah sering terjadi percecokan. Berarti bisa bilang awalnya dari percecokan kecil ya Bu, bisa bilang kalau dalam rumah tangga itu bisa bilang itu yang membuat jadi besar dan tidak bisa komunikasi. Bisa ada persoalan kecil yang terus menjadi besar, bisa karena persoalan prinsip. Orang lain bisa menganggap kecil, bagaimana kalau dia menganggap besar? Bisa juga karena masalah keluarganya. Keluarganya misalnya zaman sekarang sering butuh uang, lalu istrinya tidak mau menerima atau sebaliknya, kan itu bisa saja terjadi. Jadi itu kan sesuatu yang terjadi di luar mereka, tapi suatu di dalam mereka sendiri juga. Misalnya ya banyak kemungkinannya lah, kemungkinan kurang sering di rumah, kemungkinan pembagian untuk kurang mau ngasuh anak. Jadi banyak kemungkinan. Bu, sebenarnya prinsipnya kurang cocok. Sudah kurang cocok itu terlalu lama, ya tinggal berpisah saja. Tapi banyak yang menyayangkan Bu, karena ya kita juga tidak bisa bilang ya, di sosmednya, di IG-nya kan romantis dengan foto-foto bareng dengan keluarga. Tapi tiba-tiba dengan ada berita ini nggak jaminan ya Mbak? Sebetulnya kalau kita lihat romantis, kita lihat romantis itu untuk supaya orang luar tidak melihat bahwa terjadi pertengkaran, atau betul-betul romantis. Seringkali itu sebagai suatu overkompensasi. Jadi kita sebetulnya nggak cocok, tapi keluar jangan kelihatan. Itu untuk menutupi ya. Bisa juga ya karena sudah betul-betul tidak sayang, maka malah untuk keluar terjadi sebaliknya, seolah-olah romantis. Jadi kalau romantis sekali, kita harus mencurigai juga. Bu, Pak Jendri kan sudah 3 kali mau gugat cerai, tapi dari sang istri tidak mau, malah membawa sang anak pertama sebagai saksi, dan itu membuat Pak Jendri berang dan marah di saat persidangan. Ini sebenarnya yang tadi seperti Ibu bilang, kalau mau cerai udah cerai, tapi dari satu sisinya tidak mau Bu. Apa yang membuat satu sisi dari seorang istri? Kita nggak tahu. Mungkin saja masalah finansial. Jadi kalau cerai takut kurang dapat uang. Jadi mungkin saja suaminya cukup baik untuk memberikan uang. Mungkin jadi tidak mau lepaskan. Dan bisa juga masalah ekonomi itu juga seringkali jadi masalah, karena di situ dia juga takut kalau dia cerai
akhirnya nanti punya istri lagi, kono gininya kemana. Itulah yang juga membuat sang anak yang pertama yang tidak mau papanya bercerai dengan sang ibu gitu. Dia masih tetap ingin mempersatukan. Sebenarnya kalau dari sisi, sekarang kita dari sisi anaknya, akan ada perasaan bimbang kan, dia milih bapaknya atau ibunya kalau nanti sudah bercerai, sedangkan dia kepengen masih bersatu. Ini mental anak yang masih, dia sudah mau remaja sih, Bu, 18 tahun, sekarang 17. Seperti apa sih, Bu, menghadapi masalah kedua orang ini? Jadi kita lihat bagaimana kepribadian anak itu sekarang. Apakah dulunya cukup baik sehingga akhirnya sekarang kepribadiannya juga matang. Dengan kepribadian matang itu dia akhirnya bisa mentolerir keadaan walaupun tetap berharap tidak terjadi perceraian. Lain halnya jika seorang anak dari kecil terus terjadi pertengkaran ibu dan anak, biasanya jiwanya nantinya juga kurang matang. Bu, jadi apa sih yang harus dilakukan seorang anak untuk ibaratnya dia tetap ibaratnya tegar menghadapi masalah kedua orang tuanya yang dibilang dia masih mau masuk ya dewasa lah, beranjak dewasa kan, remaja macam itu. Harusnya seperti apa sih, Bu, seorang anak tersebut? Sekarang kalau melihat orang tuanya mau berpisah, ya biasanya anak sudah berusaha kan. Tapi berikutnya kalau memang betul-betul tidak bisa, apa yang mau dilakukan oleh anak? Ya mungkin anaknya saja supaya tetap mendekati bapaknya, tetap mendekati ibunya. Karena dalam keadaan di mana perceraian tidak bisa dicegah lagi. Bu, terakhir tipsnya, Bu, bagi ya bukan hanya untuk public figure, Bu, untuk semua dan kita lah ya. Kalau pernikahan yang lama terus tidak ada komunikasi, harus seperti apa sih, Bu, untuk bisa tetap langgeng, tetap ibaratnya saling jaga komunikasi tetap lancar? Jaga komunikasi itu dari awal. Jadi sejak awal pada saat sudah ada ketidakcocokan, maka perlu dilihat kenapa, dan masing-masing harus toleransi terhadap ketidakcocokannya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman dulu, di mana orang tidak boleh bercerai. Karena tidak boleh bercerai, maka dia menyesuaikan diri dengan segala kelemahan suami atau segala kelemahan istri. Tapi kalau sekarang, oh kamu kok begitu, udah cerai aja. Jadi lingkungan juga ikut mempengaruhi situasi yang terjadi pada saat ini, di mana kawin cerai begitu mudah, itu juga ikut mempengaruhi. Jadi sepertinya sedikit nggak cocok, sudah saja cerai. Atau bisa juga tidak cocok, kita coba kenapa kita tidak tolerir, jadi segi negatif yang tidak diinginkan dia kurangi, tapi yang satu juga mentolerir. Jangan meminta secara mutlak, saya tidak cocok dengan ini, kamu harus begini. Maka lebih mudah terjadi perceraian. Bukan hanya lingkungan, Bu, berarti bisa dibilang teman, kerabat, keluarga juga bisa mempengaruhi, Bu, ya, dari omongan Ibu ya. Dan bukan hanya itu, sekarang kan pihak ketiga banyak. Itu juga bagaimana supaya di lingkungan atau di masyarakat jangan mentolerir adanya pihak ketiga. Kalau sekarang kan orang acuh, tidak ada, ya kurang lah untuk mengatakan jangan begitu, dan dianggapnya biasa. Ada pihak ketiga, ya nggak apa-apa lah itu, udah pelakor, ya biasalah. Jadi harus dinilai itu sebagai hal yang negatif juga. Tapi kalau dinilai biasa-biasa, ya tambah muncul tuh